Jadi ini aku sedang berada di kampus alma materku, Universitas Brawijaya Malang. Dulu aku kuliah di sini tahun 91, lulusnya tahun 96. Itu lulus dan wisudanya 96 awal. Nah, dulu ini adalah Kopma, Koperasi Mahasiswa, sekarang sudah dikelola oleh temanku. Kebetulan ada kafe yang baru berdiri, kira-kira baru buka 4 hari, dan aku diundang ke sini untuk mencoba masakan yang ada di sini, ada di dalam sana. Nah, aku pengen ngasih tahu nih kepada fansku, kepada sobat Batalangit, inilah suasana kampus aku. Dulu aku belajar di sini selama 4,5 tahun di Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Niaga. Jadi jurusan kuliahnya bisnis, tapi ujung-ujungnya aku jadi artis. Nyambung nggak ya? Kalau dulu sih pikiran aku, yang penting kuliah lulus S1, punya ilmu, profesi apa yang akan aku miliki biarlah mengalir. Karena ilmu itu walaupun tidak sesuai dengan jurusannya pasti akan kepakai. Minimal pola pikir kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Bukan aku merendahkan mereka yang nggak sempat kuliah ya, tapi aku mengalami sendiri. Pola pikir aku berubah sejak aku menjadi mahasiswa gitu. Jadi lebih luas berpikirnya, lebih bijak. Dan dulu aku berpikir seandainya pun aku tidak ada profesi apa-apa, aku akan jadi seorang ibu rumah tangga yang mendidik anak-anak. Ilmu aku akan aku pakai untuk parenting, mendidik anak-anakku. Seperti itu sih. Oke, sekarang kita masuk. Cerita nggak ya kalau ketemu dosenku? Soalnya ini sebuah surprise ya, sebuah surprise yang aku nggak duga. Jadi temanku ini namanya Mbak Arya. Yuk sambil jalan. Mbak Arya ini seorang dia itu kembar, ceritanya dia kembar. Kembarannya ini seorang arsitek namanya Mbak Aramia. Nah, arsitek yang kembaran Mbak Arya ini dulu pernah kerjasama sebagai arsiteknya bedah rumah, program yang aku bawakan di RCTI selama 7 tahun, di tahun 2004 sampai 2011. Ketika kita lokasi syuting di Malang, dibantulah sama Mbak Arya dan Mbak Aramia, mereka berdua ini. Nah, sampai sekarang komunikasi tetap berjalan lancar, silaturahmi lancar. Justru malah sekarang yang komunikasi dekat dengan Mbak Arya. Kalau yang kembarannya, yang Aramia, yang arsitek itu malah jarang komunikasi gitu. Nah, tadi ketika aku lagi makan di restorannya, bukan restoran, namanya kedai kopi ini, ternyata ada ayahnya datang. Nah, ayahnya Mbak Arya ini adalah Pak Fauzi. Beliau adalah dosen aku di Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Niaga. Jadi anak-anaknya kuliahnya di jurusan teknik kan, arsitek ya. Aku sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Niaga, dosennya adalah ayahnya temanku yang di Fakultas Teknik. Yuk kita lihat. Tapi videonya masih ada tamu, Pak Fauzi namanya. Dulu dosen favorit karena keren, posturnya tinggi, gede, ganteng. Sekarang aja udah sepuh masih keren. Tante kamu ya. Yeay, aku sudah bersama Profesor Fauzi. Beliau adalah dosen waktu aku kuliah di sini. Saya dulu masuknya angkatan 91 Pak, terus dan wisuda 96. Aku lupa ya dulu apa yang mata kuliah Bapak ya? Pemasaran. Oh iya, pemasaran. Pancasila, saya dulu ngajar Pancasila, pemasaran. Ya, itu. Jadi saya ngajar Pancasila dan pemasaran. Ya. Itu. Kalau yang saya ingat ya dulu ya, mengingat Bapak. Dulu itu beliau termasuk dosen idola cewek-cewek, mahasiswi maksudnya. Karena beliau itu sosoknya tuh gagah, tinggi, tegap, ganteng gitu loh. Jadi kita semangat gitu kalau ikut kuliahnya beliau gitu. Bisa dilihat dong, sampai sekarang beliau udah usia aja masih keren gitu lah. Terima kasih ya Pak. Dan saya tidak pernah ngeceng mahasiswa, tidak mau. Dan selalu mahasiswa saya itu saya bimbing, saya arahkan sehingga bisa berhasil dengan baik. Iya. Gitu. Jadi kalau ngeceng itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngeceng, ya? Nandain. Kalau mahasiswa nandain itu deh. Nanti nggak lulus gitu, nggak mau saya. Nggak mau. Berarti seorang Ratna Listi pernah menjadi siswinya Bapak di Brawijaya ini? Ya. Mahasiswi apa Pak dulu? Administrasi Niaga. Jurusannya administrasi Niaga. Jurusannya bisnis, administrasi niaga kalau atau bisnis? Di mata Bapak sebagai seorang dosen, bagaimana menurut Bapak
seorang siswi yang bernama Ratna Listi pada masa itu, pada zaman jadi seorang mahasiswi? Bedanya apa dengan Listi sekarang? ini apa yang saya tahu dulu suka nyanyi dulu. Iya betul. Itu. Setiap acara kampus sering nyanyi. Kebetulan begini, saya kan dulu pernah menjadi pembantu dekan 1 di fakultas. Iya. Pernah menjadi pembantu rektor 3 Universitas Brawijaya. Nah, sehingga saya ikut membina mahasiswa, termasuk Mbak Listi ini. Gitu. Dan apa ya? Saya tidak pernah ngecing namanya. Menandai ini awas enggak. Oh, iya. Kalau ada mahasiswa atau mahasiswa nakal, malah saya dinasihati bimbing. Iya, saya bimbing. Pak, kalau bedanya Pak dulu dengan sekarang apa bedanya menurut Bapak? Ratna sekarang sama yang dulu. Pangling nggak Pak saya? Pangling? Dulu kan saya langsung Kecil, Pak. agak kecil. Kecil Pak? Ya. Sekarang biasa lah. Terima kasih ya Pak. Pak sangat menjaga perasaan saya. Tapi Pak, kalau dalam sikap, apakah sama seorang Ratna Listi yang dulu sama Belum yang jadi sekarang? Dulu ya? Biasa. Dulu udah jadi artis ya Pak ya? Biasa saja Pak. Nggak ada yang berubah Pak? Cuma beliau ini masih ingat saya nih, yang ini saya banggakan. Oh gitu ya? Iya, saya nggak hafal kan banyak misalkan ribuan orang kan. Justru saya yang terharu Bapak ingat saya. Kalau saya ingat Bapak wajib, namanya murid harus ingat guru, ya kan? Berarti yang Bapak kenal seorang Ratna Listi pada zaman menjadi seorang mahasiswi adalah penyanyi karena suaranya. Iya, betul. Oh, iya. Tapi beliau termasuk mahasiswi yang bisa mengikuti mata pelajaran dengan baik atau tidak Pak? Nah, itu. Dan aku nggak bandel, aku rajin, aku misalkan datang sesuai dengan jamnya, aku on time. Aku Berarti nggak bolos ya Pak? Zaman dulu begini deh, kalau saya ngajar ya, kalau terlambat itu nggak boleh masuk. Iya betul. Tapi nggak ada begini, nggak berani ini. Berarti Ratna Listi mahasiswi yang rajin. Rajin ya Pak ya? Jadi kalau misalnya terlambat, nggak boleh masuk. Kita di luar aja. Wow. Aku nggak mau terlambat, aku nggak mau ketinggalan pelajaran. Iya. Tapi yang Bapak tahu sekarang sama dulu perubahannya di mana Pak? Analisis saat ini. Yang sekarang berarti lebih populer mungkin sekarang ya. Lebih populer. Tapi untuk sifat, tingkah laku segala macam tetap aja. Nggak berubah ke saya. Sikapnya tetap ke saya. Tidak berubah. Kata Bapak tadi tambah apa Pak? Tambah cantik. Lemu Pak? Iya. Bapak udah bilang biasa nggak lemu. Enggak ya gemuk. Tuh. Jadi orang yang bijaksana tuh begitu, tidak membuli fisik. Enggak. Lalu di mata Ratna Listi, Bapak dosen yang satu ini yang dulu terkenal ganteng ini, bagaimana waktu pada zamannya mengajar seorang Ratna Listi pada masanya? Aku dulu sih pas kuliah tuh biasa-biasa aja ya, maksudnya tidak terlalu menonjol di mana suka suka pengen viral tuh enggak. Zaman dulu ya wajar aja gitu, tapi ketika ada kesempatan untuk tampil menyanyi, menghibur di kampus ya aku tampil, acara dekan, acara mahasiswa aku sering tampil gitu. Terus kalau soal pertemuan aku tadi, nggak tahu Pak, saya kok surprise gitu. Kalau nggak malu nangis aku deh. Terharu gitu lihat Bapak. Kenapa? Saya senang lihat Bapak sehat. Terus Bapak masih ingat saya itu. Saya terharu gitu. Semoga Bapak sehat terus. Amin. Sama-sama. Terus sampai detik ini Bapak masih berkarya di kampus kita ini, masih diperbantukan. Berarti kan beliau orang yang hebat, orang yang rendah hati gitu. Terus tetap mau membangun di usia senja beliau gitu. Itu yang saya bangga gitu sama Bapak. Walaupun beliau sekarang sudah sebagai profesor gitu, yang tentunya inilah aset buat negara kita gitu, untuk membangun generasi yang akan menjadi pemimpin yang masa depan gitu. Kebetulan begini deh, saya selama insya Allah 7 tahun menjadi asesor Badan Administrasi Nasional. Saya alhamdulillah sudah keliling mulai dari Aceh sampai Papua. Sudah. Kecuali yang belum 6 provinsi, yang belum. Termasuk beliau dari Papua, dari Aceh, dari Papua saya. Jadi saya sudah keliling, gitu. Sehingga saya banyak teman, ya agamanya macam-macam, ya, dan sebagainya lah, macam-macam. Aku terima kasih kepada Mbak Arya yang sudah mempertemukan sama Bapak sini. Terima kasih ya. Ini memang
Memang beliau dengan ibu sahabat sekali. Tapi menurut Mbak Ratna, sosok Pak dosen ini yang sangat berkesan yang nggak bisa Mbak Ratna lupain, terus sosok ini teman Mbak Ratna yang nggak bisa Mbak lupain apa sih sosok Pak dosen dulu? Pertama aku lihat Mbak Arya. Mbak Arya adalah sosok yang rendah hati. Setiap ada kegiatan di Malang pasti Mbak Arya menyempatkan diri untuk menemui gitu, bukan bawa oleh-oleh. Kalaupun nggak sempat menemui, beliau undang. Dimana beliau punya usaha saat ini kafe, aku pun diundang kemari dan ditraktir pula. Nah, sikap rendah hati itu pasti karena didikan orang tua. Karena itu saya bangga sekali melihat Bapak sehat, terus ketemu Bapak, jadi saya bisa menyampaikan terima kasih sekali saat ini kepada Bapak. Gitu. Jadi inilah yang mempertemukan aku dengan Pak Fauzi. Kalau aku nggak janjian Mbak Arya, belum tentu ketemu beliau loh. Tapi yang menurut Mbak Ratna tentang Bapak ini yang nggak bisa dilupain apa sih? Masih Wah, ya maaf aja ya kalau soal cewek-cewek mahasiswi kan pasti pertama kan fisiknya ya yang keren, terus udah gitu ini walaupun keren tapi nggak sombong. Ada dosen yang nggak terlalu keren tapi galak, ada juga. Gitu loh. Nah, kalau menurut Bapak sendiri tentang Mbak Ratna yang Bapak selalu ingat sekali, oh saya kalau tentang ini Ratna Listi. Karena kita nyanyi. Udah dibahas itu. Saya ingat betul, pintar kalau nyanyi bagus. Jadi setiap ada kegiatan Bapak selalu ngundang Mbak Ratna Listi. Saya mantan P3 ya. Pembantu rektor bidang kemahasiswaan. Tahu ya? Tahu. Sama dulu ketua ikatan alumni. Ketua Oh alumni iya, ya. ketemu di Jakarta. Iya, betul. Iya, betul. Jadi saya pernah jadi ketua ikatan Jaya selama 5 tahun. Sehingga menurut saya banyak dari petaninya, dari via, dari hukum, dari teknik, namanya. Pokoknya aku terima kasih Mbak Ria udah diundang dan akhirnya bertemu dengan Bapak. Bapak sehat selalu ya. Alhamdulillah. Sebentar, satu lagi Pak. Terakhir pertanyaan dari saya, ada pesan apa untuk memotivasi seorang Ratna Listi yang mana sekarang sudah menjadi artis dan juga punya YouTube yang memang Saya ya. ya, mungkin ini Bapak yang belum tahu masalah ini apa usaha saya sekarang. Jadi di samping saya masih aktif sebagai penyanyi, saya juga buka klinik pengobatan. Pengobatannya khusus untuk menangani gangguan non medis atau gangguan gaib bersama Panglima Langit. Jadi kami berpartner dan misalkan Bapak ingin mengetahui cara pengobatannya seperti apa ya, Bapak bisa lihat di YouTube kami. Nama YouTube-nya Mata Langit. Coba. Doakan ya Pak biar berkah semuanya ya. Karena pekerjaan kami membantu orang-orang yang dizolimi bangsa gaib. Jadi artinya kami menghadapi musuh yang tidak terlihat. Tapi kan kami ini Pak apa namanya bersama Panglima Langit, kami ini timnya. Sedangkan ahli spiritualnya yaitu Panglima Langit. Kami pengobatannya hanya dengan doa-doa. Sangat simpel, tidak ada apa namanya susuk, isim, jimat, wafat nggak ada, semuanya pakai doa. Nanti Bapak bisa cek. Justru kami memberantas itu. Justru kami memberantas kejahatan dunia gaib, dalam arti sihir, teluh, santet, guna-guna itu yang kita berantas. Karena pasien-pasien kami adalah korban dari sihir Pak kebanyakan. Jadi apa nih Pak pesan untuk Ratna Listi sebagai Bapak pernah jadi dosennya yang sudah boleh dibilang Bapak jadi panutan atau seorang guru atau orang tua bagi Ratna Listi. Apa pesan yang Bapak berikan? Ya, begini ya. Saran saya karena Ratna Listi bergerak di bidang itu juga harus hati-hati karena saya pernah kena sihir dulu. Waktu saya di rumah ibunya ya, nah, itu tetangga saya. Nah itu dari makanan. Jadi waktu itu saya dikirimi pohon godok itu, ubi, singkong, ya. 5. Ini masih kecil ini. Semua nggak ada makan. Bu Borsi nggak mau, habiskan 5. Nah setelah saya makan, habis 5 itu lalu muncul ini bekasnya. Apa Kak waktu itu? Seperti hitam-hitam gitu. Kayak gangguan di kulit ya? Gatal? Yo, gatal kan. Terus buta, nggak kelihatan. Oh ya Allah, Pak. Terus akhirnya masih ada abah saya kan, abah saya pintar, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Abah saya cepat datang, kamu tak sihir ini. Apa ini karena orang lain? Enggak tengkar.
ternyata ada tetangga saya dempet ini rumahnya di sini ya. Ternyata beliau itu sakit hati gara-gara saya beli rumah itu ya. Jadi ada sekarang masih ada rumah saya. Nah, rupanya beliau kepingin membeli rumah Bapak? Bukan membeli, membetulkan rumah itu. Dia tukang. Oh gitu. Terus? Nah, karena Bang Majin ya, Bang Majin ini Makelar lah ya. Dia mau Pak, borong sampean. Deket kedengeran. Terus sekarang alhamdulillah ya sudah sembuh sama Abah diobatinya. Ya, Abah sih udah meninggal. Terus Abah nggak mau kamu tak sihir kamu ini. Diobati apa sembuh? Terus ditanya kamu, ya itu tadi. Iya, jadi ketahuan. Sama Pak, di pengobatan kami juga telisik akar permasalahannya dari mana, andekan kiriman orang itu dari mana akan ketahuan dan kita bersihkan, kita obati dan kita pagerin gitu. Iya. Itu Pak. Pesannya Pak. Hati-hati. Sebaiknya hati-hati ya, karena kadang-kadang pengobatan itu maaf ya, bisa karena bisa berisiko memang ya. Saya bisa juga misalnya ini orang yang lebih kuat bisa nyerang ke. Insya Allah Pak, kami berpatokan kekuatan kami dari Allah. Jadi tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah. Betul. Insya Allah kita dan doa orang tua gitu. Doa orang tua dan juga kekuatan dari Allah itu aja Pak. Ya. Termasuk Bapak sebagai orang tua doanya. Gitu ya Pak. Jadi itu Insya Allah Pak. Bapak nggak doakan? Doakan minta doanya untuk saya. Oh ya. Iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tamatan qabla marahatan Allahumma azim fi sabrillah Allahumma qina min al-walidayni wa rahmatin Enggak udah. Motivasi untuk udah. Terima kasih banyak ya Pak. Kami mau melanjutkan tugasnya. Ya, mau kemana lagi?